Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Kehayatan 1, mata kuliah pemodelan statistika. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemodelan Prevalensi Kasus Penyakit Kusta di Jawa Timur dengan Pendekatan Analisis Spasial. Perkenalkan, nama saya Horida dengan NIM 006. Di sini saya ditemani 3 teman saya. Yang pertama, Riza Sulistiana dengan NIM 005, Christopher Andreas dengan NIM 023, dan Diana Venosia dengan NIM 059. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait bab 2, yaitu pokok bahasan. Yang pertama, prevalensi penyakit kusta. Yang kedua, MCK bersama. Yang ketiga, sanitasi belum layak. Yang keempat, penduduk miskin. Yang kelima, regresi linear berganda. Yang keenam, asumsi spasial. Yang ketujuh, GWR. Yang kedelapan, ukuran akurasi model. Yang kesembilan, peta tematik. Yang kesepuluh, software GWR 4 dan ArchiView. Selanjutnya, bahasan yang selanjutnya yaitu prevalensi penyakit kusta. Target dan strategi penanggulangan penyakit kusta tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang 1. Dalam rangka penanggulangan kusta, pemerintah pusat menetapkan target eliminasi kusta. Yang kedua, penanggulangan kusta bertujuan untuk mencapai eliminasi kusta tingkat provinsi pada tahun 2019 dan tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2024. Yang ketiga, indikator pencapaian target eliminasi kusta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa angka prevalensi kurang dari 1/10.000 penduduk. Jika prevalensi kusta suatu daerah masih di atas 1/10.000 penduduk, maka hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum memenuhi target penanggulangan kusta. Dalam hal ini tertuang pada ayat 1 dan 3. Yang selanjutnya, menurut Indayani Widraswara dan Prameswari tahun 2017, kategori beban kusta dibagi menjadi 2, yaitu beban kusta tinggi atau high burden dan beban kusta rendah atau low burden. Daerah disebut high burden yaitu jika NCDR atau New Case Detection Rate atau angka penemuan kasus baru lebih dari 10/100.000 penduduk dan atau jumlah kasus baru lebih dari 1.000 kasus. Sedangkan low burden jika NCDR kurang dari 10/100.000 penduduk dan atau jumlah kasus baru kurang dari 1.000 kasus. Selanjutnya, menurut Emawati Latra dan angka prevalensi per 10.000 penduduk didefinisikan sebagai kasus kusta terdaftar atau kasus baru dan kasus lama per 10.000 penduduk pada wilayah dan kurun waktu tertentu, sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia menghitung angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk dengan formula jumlah kasus terdaftar suatu wilayah dan kurun waktu tertentu per jumlah penduduk suatu wilayah dan kurun waktu tertentu dikali 10.000. Untuk selanjutnya bahasan kita yaitu fasilitas mandi, cuci, kakus bersama atau biasa dikenal dengan MCK bersama. Menurut BPS sejak tahun 2019 penggunaan MCK bersama merupakan salah satu indikator rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Kemudian pengertian dari MCK bersama menurut BPS itu sendiri adalah fasilitas mandi, cuci, kakus yang digunakan secara bersama pada anggota rumah tangga atau ART tertentu. Kemudian menurut Sutoyo et al. Tahun 2019, sarana MCK di dalam rumah jauh lebih baik. Namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan MCK secara bersama antara lain kondisi ekonomi, kondisi geografis tempat tinggal, dan keadaan sosial budaya. Selanjutnya yaitu sanitasi belum layak. Menurut BPS Jawa Timur, akses sanitasi belum layak ditinjau berdasarkan 1, apabila rumah tangga di perkotaan menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama dengan jumlah rumah tangga tertentu, dengan jenis kloset leher angsa dan bangunan bawah lubang tanah. 2, apabila rumah tangga di perkotaan atau di pedesaan menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, di mana bangunan atas menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup dan jublu atau cemplung dengan bangunan bawahnya tangki septik atau iplet atau lubang tanah. Serta yang ketiga, apabila rumah tangga di perkotaan atau di pedesaan menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum, toilet, pasar, terminal, masjid, atau dan lain-lainnya. Kemudian buruknya sanitasi lingkungan membuat tempat berkembang biaknya berbagai macam penyakit dan
sebagai penyebab utama penyakit yang timbul dari buruknya kesehatan lingkungan. Rashida 2019. Menurut Olo, Mediani, dan Rahmawati 2021, faktor-faktor sanitasi lingkungan yang buruk meliputi akses air bersih yang tidak memadai, penggunaan fasilitas Yaman yang tidak sehat, dan perilaku higien mencuci tangan. Air membawa penyebab penyakit yang berasal dari penderita kemudian sampai ke tubuh orang lain oleh air yang tercemar bakteri heteropatogen hingga akhirnya menimbulkan sakit pada pejamu lain yang sehat. Air dapat bertindak sebagai reservoir untuk Microbacterium leprae. Siswanti dan Wijayanti 2018. Yang selanjutnya yaitu penduduk miskin. Konsep penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang terdiri dari kemiskinan makanan GKM dan garis kemiskinan non-makanan. Ini bisa diartikan bahwa sebenarnya penduduk miskin sebagian besar belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi untuk dapat hidup secara layak. Hal ini menyebabkan aspek kemiskinan menjadi pemicu rentannya terkena suatu virus atau penyakit. Ya, selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi biasa digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, yaitu beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon. Dalam hal ini, variabel respon dinotasikan dengan variabel Y dan variabel prediktor dinotasikan dengan variabel X. Nah, secara umum, bentuk model regresi linear berganda dengan prediktor sebanyak P dapat dilihat sebagai berikut. Atau secara matriks dapat kita tuliskan sebagai Y sama dengan X beta ditambah error. Nah, estimasi model ini dilakukan dengan metode OLS atau Ordinary Least Square, yaitu dengan meminimalkan kesalahan kuadrat. Nah, estimatornya yaitu beta topi sama dengan X transpose X inverse dikali dengan X transpose Y. Nah, asumsi yang berlaku pada model tersebut adalah galat yang harus berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Tidak ada kasus multikolonialitas, tidak ada kasus heteroskedastisitas, dan pada data runtun waktu tidak ada kasus autokorelasi di dalam galat. Nah, untuk inferensinya, di sini ada uji serempak dan uji individu, di mana uji serempak adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel prediktor secara bersama terhadap variabel respon. Hipotesis dan statistik ujinya adalah sebagai berikut. Jika F hitungnya ini lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Sedangkan pada uji individu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel prediktor secara individu terhadap variabel respon. Berikut adalah hipotesis dan statistik uji. Jika harga mutlak dari nilai statistik uji TK-nya ini lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya ada pengujian asumsi spasial. Yang pertama yaitu autokorelasi spasial. Korelasi spasial sendiri didefinisikan sebagai taksiran dari korelasi antar nilai pengamatan yang berkaitan dengan lokasi spasial pada variabel yang sama. Uji yang digunakan adalah uji Moranski atau indeks Moran dengan hipotesis dan statistik uji yang tertera pada slide. Selanjutnya ada daerah kritis, yaitu tolak H0 pada taraf signifikansi alfa jika ZI lebih dari Z alfa per 2 atau nilai p-value kurang dari alfa. Uji yang kedua yaitu heterogenitas spasial. Nah, heterogenitas spasial sendiri didefinisikan sebagai perbedaan karakteristik hubungan dan geografis antar lokasi pengamatan, sehingga masing-masing pengamatan kemungkinan memiliki variasi yang berbeda atau terdapat perbedaan pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon untuk setiap lokasi pengamatan. Nah, uji yang digunakan uji BP dengan hipotesis dan statistik uji yang tertera pada slide. Daerah kritisnya sendiri yaitu tolak H0 jika nilai BP lebih dari G2 alfa P-1 atau nilai p-value kurang dari alfa. Untuk pembahasan selanjutnya ada GWR, yaitu metode analisis data spasial yang didasarkan pada model regresi, di mana setiap parameter dihitung pada setiap lokasi pengamatan sehingga setiap lokasi memiliki nilai parameter regresi yang berbeda. Model GWR dan keterangannya seperti tertera yang ada di slide. Selanjutnya yaitu estimasi parameter model GWR.
Nah, ini dilakukan dengan menggunakan metode WLS atau Weighted Least Square, yaitu dengan memberikan pembobot berbeda untuk setiap lokasi pengamatan. Nah, rumusnya sendiri seperti tertera di slide. Selanjutnya yaitu pembobot model GWR. Pembobot model GWR sendiri sangat penting karena fungsi pembobot dapat memberikan hasil pendugaan parameter berbeda di setiap lokasi. Besarnya pembobot untuk setiap lokasi yang berbeda dapat ditentukan menggunakan fungsi kernel. Nah, fungsi kernel sendiri ada dua. Yang pertama yaitu fungsi fixed kernel, yaitu pembobot untuk setiap lokasi, pembobot untuk semua lokasi pengamatan yang memiliki nilai bandwidth yang sama. Contoh fungsi kernelnya yaitu fixed kernel Gaussian dengan statistik ujinya tertera pada slide. Untuk kernel yang kedua yaitu fungsi adaptif kernel, yaitu pembobot untuk setiap lokasi pengamatan yang memiliki nilai bandwidth berbeda. Contohnya yaitu adaptif kernel B-square dengan statistik uji tertera pada slide. Selanjutnya yaitu uji kesesuaian model GWR atau goodness of fit. Uji ini dilakukan dengan menguji kesesuaian dari koefisien parameter secara serentak, yaitu dengan mengkombinasikan uji regresi linier dengan model untuk data spasial. Hipotesis dan statistik ujinya tertera pada slide. Dengan daerah kritisnya sendiri, yaitu tolak H0 jika F lebih dari F alfa, derajat bebas 1, derajat bebas 2. Selanjutnya yaitu pengujian signifikansi parameter secara parsial. Nah, jika pada pengujian goodness of fit-nya diperoleh keputusan tolak H0, maka dilakukan pengujian parameter secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui parameter mana saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Nah, hipotesis dan statistik ujinya tertera pada slide dengan daerah kritis yaitu tolak H0 jika nilai mutlak T lebih dari T alfa per 2 dengan derajat bebas seperti pada layar. Ya, selanjutnya adalah ukuran kebaikan model. Dalam hal ini ada beberapa ukuran. Yang pertama adalah koefisien determinasi. Koefisien ini mengukur proporsi keragaman total dalam Y akibat digunakannya variabel-variabel X1, X2 hingga X-1. Nah, koefisien determinasi ini didefinisikan sebagai berikut. Nah, selain itu ada juga koefisien determinasi terkoreksi. Kita tahu bahwa nilai koefisien determinasi ini akan semakin besar dengan menambahkan sejumlah variabel bebas. Nah, untuk mengatasi itu terdapat suatu ukuran yang memodifikasi nilai koefisien determinasi, yaitu koefisien determinasi terkoreksi, yang secara umum didefinisikan sebagai berikut. Nah, indikator selanjutnya adalah nilai AIC atau Archaic Information Criterion. Penggunaan AIC sebagai indikator dalam pemilihan model regresi terbaik memiliki kelebihan, seperti dapat menjelaskan kecocokan model dengan data. Nah, dalam hal ini, model regresi terbaik ini merupakan model dengan nilai AIC terkecil, di mana rumusnya sendiri adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya yaitu peta tematik. Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh muka bumi yang terletak di atas maupun di bawah permukaan dan disajikan pada bidang datar, pada skala dan proyeksi tertentu. Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu untuk tujuan atau keperluan tertentu, misalnya peta persebaran penduduk, peta kepadatan penduduk, peta tanah, peta tematik geografi sejarah, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu software GWR4 dan ArchiView. Software GWR4 adalah perangkat lunak berbasis Microsoft Windows untuk mengkalibrasi model GWR yang digunakan untuk melihat hubungan yang bervariasi secara geografis antara variabel respon dan variabel prediktor. GWR4 dapat digunakan setelah data variabel disusun pada Microsoft Excel dalam bentuk .csv. Yang kedua yaitu software ArchiView, yaitu perangkat lunak sistem informasi geografis dan pemetaan yang dikembangkan oleh ESRI, Environmental System Research Institute.
ArchiView memiliki kemampuan untuk melakukan visualisasi, mengeksplor, menjawab query, menganalisis data secara geografis, dan menyediakan bahasa pemrograman script, serta melakukan fungsi-fungsi khusus lainnya dengan bantuan extension seperti spatial analysis dan image analysis. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.